Kepemimpinan KPK periode 2019-2024 akan segera berakhir. Masa jabatan pimpinan KPK yang telah diperpanjang jabatannya selama 1 tahun akan tutup buku pada 20 Desember 2024 mendatang. Namun sejak Firly Bahuri dicopot dari jabatannya, kini hanya ada 4 orang pimpinan yang bertugas. Jabatan Firly digantikan sementara oleh Nawawi Pomolango sejak 23 November 2023. Posisi KPK yang saat ini hanya diisi oleh 4 orang pimpinan dinilai berpotensi menuai masalah sebab KPK mengambil keputusan secara kolektif kolegial dengan jumlah genap hampir mustahil diperoleh suara terbanyak saat voting suara pimpinan. Putusan itu kan sebenarnya di KPK itu voting kan. Walau itu kolektif kolegial itu kan sebenarnya ujung-ujungnya itu adalah kamu setuju nggak? Dari 4 ini kalau semuanya setuju, case-nya gampang. Kalau 3 setuju, 1 nggak setuju, case-nya jalan. Tapi kalau 2 setuju, 2 nggak setuju, ini kan case mentok. Ya kan? Itu yang agak susah. Nah oleh sebab itu saya katakan tadi, case 2-2 ini beresiko. Tetapi kalau mereka memiliki pandangan yang sama, logika yang sama, nilai-nilai KPK yang sama, walaupun sekarang nilainya lagi kayak begitu, ya oleh sebab itu memang rekomendasi kita adalah memasukkan 1 lagi, tetapi dari yang sudah ada, dan saya lebih spesifik kepada civil society-nya. Bahwa ini loh, KPK sisa waktu ini akan lebih baik kalau diisi dengan teman-teman civil society yang memang punya passion untuk pemberantasan korupsi. Sejak Presiden Joko Widodo menekan kepres pemberhentian Firly Bahuri 28 Desember 2023, struktur pimpinan KPK menyisakan 1 kursi kosong. Anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari menyebut, absennya kursi tetap Ketua KPK saat ini bisa jadi lantaran mepetnya masa jabatan 2019-2024. Sebaiknya kita selesaikan saja pimpinan KPK periode saat ini untuk kemudian nanti kita pilih pada periode berikutnya ya untuk seluruh pimpinan KPK dengan 2 alasan ya. Yang pertama adalah soal waktu. Apabila kita melakukan pemilihan pada periode ini, waktunya hanya tersisa tinggal beberapa bulan saja ya, sehingga tidak efektif bagi kita untuk melakukan fit and proper test, termasuk juga kemudian kita mendapatkan orang yang sangat terbaik yang bisa menggantikan Pak Firly sebagai pimpinan KPK ataupun mencari ketua KPK yang baru. Ya terlalu sempit waktunya dan tidak terlalu efektif nantinya untuk bekerjanya. Namun mantan Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Yenti Garnasi justru berpendapat berbeda. Intervensi dalam seleksi capim KPK kerap terjadi. Penguasa pemerintahan kuat terlibat dalam meloloskan sosok Ketua KPK. Kondisi itulah yang juga dialaminya saat seleksi Ketua KPK tahun 2019. Meskipun pansel sudah memberikan pertimbangan dan keberatan, namun pada akhirnya Presidenlah yang mengambil keputusan. Jadi waktu itu pada akhirnya itu juga bagi saya ya itu sangat saya trauma itu. Saya dan teman-teman trauma karena begitu serahkan di sana, biasanya presiden nggak seperti itu. Bahkan presiden lupa nggak foto sama kami. Presiden pergi dengan Pak Pratik. Kita ditinggalkan di situ, dipersilahkan untuk cari 10, katanya gitu ya. Didiamkan hampir 3 jam. Iya. Dan waktu itu kita berpikir pada akhirnya pansel ini kan kepanjang tanganan presiden. Ya kan, artinya kalaupun presiden mau intervensi ya sudah terserah, tapi pansel udah ini menurut saya kan gitu kan. Bahkan presiden juga sempat menyatakan pokoknya selesaikan, jangan khawatir nanti yang tanggung jawab presiden bukan pansel gitu ya. Mudah-mudahan intinya seperti itulah ya. Tapi bahasa apa ya, kan ini udah hampir 5 tahun ya. Mungkin Mas Pungki boleh panggil yang lain karena itu di depan 9 pansel, Pak Pratik dan Pak Presiden gitu kan. Hingga kini,
KPK masih mempunyai utang kepada publik. Serentet kasus-kasus besar belum dituntaskan. Salah satunya adalah kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024. Hingga saat ini, KPK belum juga menangkap tersangka Harun Masiku yang menyuap Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan. Kuat diduga, kasus suap PAW anggota DPR RI ini terus berlarut-larut lantaran ada elit partai politik yang terlibat. Kalangan pegiat anti korupsi menilai kosongnya kursi tetap Ketua KPK saat ini disebabkan kuatnya intervensi dalam pengungkapan kasus-kasus di KPK. Tebang pilih kasus korupsi di tubuh KPK mengakar begitu kuat lantaran saling sandera kepentingan antara penguasa-penguasa. Kita tahu dari berbagai macam banyak kasus, banyak yang dipetieskan. Ini juga berpotensi bagi institusi Polri untuk menghadapi gugatan-gugatan pra-peradilan terhadap pelambatan proses, pra-peradilan terhadap undue delay, yang kemudian ujungnya apa? Perkara ini seolah-olah dipermainkan sehingga tidak dipercaya bahwa perkara ini betul-betul ada dan betul-betul tadi struktural dan sistemik. Nah, ini yang harus dibuktikan dan bebannya saat ini adalah di penyidik. Tanggung jawab penyidik langsung kepada Kapolri. Makanya tadi kita meminta kepada Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memonitor langsung, mendorong prioritas penanganan dan agar dipercepat segala bentuk pengambilan kewenangan termasuk penahanan tadi. Karena satu-satunya kewenangan untuk memastikan durasi pemeriksaan adalah penahanan. Dalam konteks upaya paksa penahanan, penyidik dibatasi oleh waktu dan tidak boleh melampaui batas waktu itu. KPK adalah mercusuar yang seharusnya menerangi setiap gerak langkah penindakan korupsi. Firly Bahuri atau siapapun pimpinan KPK mendatang tidak semestinya lahir dari kontrak kepentingan antara penguasa dan pendukungnya. Setiap insan KPK harus independen dan sanggup menjadi teladan bagi publik. Selalu tegak lurus menjaga prinsip anti korupsi, bukan malah sebaliknya bertransaksi dengan pelaku korupsi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.